Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Muhammad Dai Muhtar dari kelas Ilmu Hadis 2B dengan NIM 12631220239. Di sini saya akan membacakan sedikit dari kitab Taisir Ulumul Hadis, bab tentang keadilan seorang rawi. Baik, al-adalah kama arafna ma fi mudzakkirah usulul hadis, ya, keadilan seperti yang kita ketahui pada dalam catatan usul al-hadis untuk pemula adalah al-malakatal lati tahmilul mar'i ala mulazamah at-taqwa wal mar'atu wajtinabu a'malus sayyi'at min syarki au badi'ah. Atau pengertian dari keadilan yaitu kekuatan yang diemban oleh seseorang atas landasan takwa yang kokoh dan kehormatannya, dan dia menjauhkan diri dari perbuatan buruk seperti musyrik dan bid'ah. Dapat kita pahami bahwa keadilan di sini bukan tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana akhlak seseorang, seorang perawi dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, saya lanjutkan. Wa khalasati ma yihimna fil rawi min haitsu thabutu adalatuhu adata umura. Al-awwal salamatuhu minasyarki fa innahu in kana mausufan bisyarki au kufra au kana yadaini bi ghairil islam fala hajatun bihadithuha fatah wa yang dari tahta hadza naf min nusbi ila bid'ah magfaratu tangkul anil malah. Artinya, dan rangkuman tentang apa saja yang kami pentingkan dalam pembahasan rawi dari segi kokohnya keadilannya ada beberapa perkara. Yang pertama, selamat dari syirik. Maka sesungguhnya jika digambarkan sebagai syirik atau kafir atau seperti menyembah selain Islam, jadi hujah dengan hadis haltah dalam kategori ini termasuk dalam kategori dari garis keturunan sampai bid'ah, sebuah penebusan dari sekte. Yang intinya seorang perawi harus terhindar dari sifat musyrik. Kemudian yang kedua, irtifa jahalatun ainuhu wa kadzalika jahalatun halahu fa inna majhulun al-aini wa huwa man lam yarau anhu ghairi wahidin wa lam yuthiqa wa lam yujrah yunsabu ila dha'fu syadidu fa innahu fi hukmul ma bihim mulladhi la yu'rafu wa ammal majhulul hal fa hadha qad araftu an ainuhu wa lam ta'radu lahu ahad yajrah wala ta'til fadha'fahu min qabila dha'fu mata mali wa hadithuhu yaktubu li'tibar. Yang kedua, hilangnya ketidakjelasan
seorang dari hilangnya ketidakjelasan keadaan. Maka sesungguhnya majhul ain adalah tiada seorang pun yang mengetahui keberadaannya, dan tiada yang percaya adanya kehadirannya, dan tiada yang mengetahui kejelasan orang tersebut, sehingga sangat lemah kejelasan keberadaan darinya. Maka dari itu terdapat hukum yang samar dan tidak diketahui, dan adapun majhul hal adalah tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi tidak diketahui status kepribadiannya. Ats-tsalitsu shadaqatu fil hadits wa adamu tihamah aw wasfuhu bikadzib aw wada'u aw saraqatul hadits fa innal wasfu bikadzibin mimma yanafi thubutul adalah walidha kana mutahammu aw mausufan bikadzibu matruka min jihatu adalatuhu. Ketiga, ketulusan dalam berbicara, tidak menuduhnya atau menggambarkannya sebagai pembohong atau situasi atau pencuri atau pencurian perkataan, penjabaran kebohongan bertentangan dengan bukti keadilan, sehingga terdakwa atau orang yang digambarkan berbohong diserahkan kepada keadilannya. Min dzalika salamanu syadikuni fa innahu mausufu bil hafzi wasi'atul riwayah illa annahu mausufa bikadzibu kadzalika fahuwa matruki min qiblu adalatuhu la min qablu hafadzatu walidha wala hafidhu solihi walidha qala hafidh as-salih ibnu Muhammad mara aitu ahfadhu min syadikuni wa kana yukadzibu fi hadis. Dari itu Sulaiman as-Sadqaini digambarkan sebagai penjaga atau kapasitas baru, tetapi dia juga digambarkan sebagai pembohong, dan dia dilindungi oleh keadilannya untuk pelestariannya. Dan dia bilang, Hafidh Shalih bin Muhammad, saya tidak melihat bahwa saya menghafal dari Shadiqaini, dan dia bisa berbohong dalam hadis. Ar-rabi'u salamatuhu minal bada'ah fa inna min wasofu bida'wa'u bida'ah lam tasalam lahu adalatuhu wa qad ikhtalafal ulama fi hukmul ihtijaju bihaditsil mubtada'atu ala tafsilu saufa ya'ti iraduhu insyaallah. Keempat, selamat dari bid'ah. Bagi siapapun yang mendeskripsikan sejenis bid'ah, keadilannya tidak diberikan kepadanya. Dan para ulama berbeda pendapat dalam menghukum penilaian dengan berbicara pelaku akan tersambungnya kuasanya. Semoga Allah menghendaki. Kemudian saya lanjutkan dengan penjelasan dari Al-Adalah. Al-Adalah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang perawi,
yang sikoh, yang bisa diterima periwayatannya. Sikoh itu ada dua di dalamnya, yaitu lobit dan juga adil. Seorang rawi dapat dikatakan sikoh adalah memiliki sifat adil. Adil di sini bukan berarti seperti hakim, bukan. Ini lebih ke bagaimana sikap dalam kesehariannya dan bagaimana kedekatannya dengan Allah. Kemudian ada beberapa syarat-syarat perawi dikatakan sebagai adil, yaitu selamat dari syirik. Periwayatan dari seorang yang adil hanya dapat diterima ketika seorang perawi tersebut hanya beriman kepada Allah. Kemudian kedua, hilangnya ketidakjelasan seseorang. Semua rawi harus jelas, maksudnya dalam sikap, dalam apapun itu harus jelas. Kemudian majhul ain adalah orang secara nyata tidak ada atau orangnya tidak kelihatan. Maksudnya ketidakjelasan dalam fisiknya, tidak kasat secara mata. Kemudian kalau majhul hal adalah yang tidak diketahui statusnya atau kepribadiannya. Terkadang rawi ini ada, akan tetapi statusnya tidak diketahui. Maksudnya dari ulama-ulama terdahulu pun tidak menjelaskan, mendefinisikan perawi tersebut, sehingga tidak jelas keberadaannya itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, jujur. Seorang perawi harus mempunyai kepribadian yang jujur dalam segala tindak perilaku. Seperti sifat jujur karena sifat jujur sangat mempengaruhi kualitas dari suatu hadis. Kemudian yang keempat, jauh dari bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini bukan sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama dan itu tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu juga tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada dalam hal urusan agama dan itu diperintah, akan tetapi Rasulullah tidak melakukan hal itu, berarti itu bukan bid'ah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.